Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Maulana Sinaga. Kali ini kita dapat video bahwa Ari Pras buat ulah lagi di podcastnya. Dia mengundang seorang yang kontroversi ya, namanya Guru Gembul. Kita tahu Guru Gembul ini adalah orang yang sok pintar, sok hebat, sok cerdas. Padahal menurut saya ya biasa-biasa saja. Jadi Ari Pras itu mengundang Guru Gembul ini, dimana kita tahu Guru Gembul ini sangat membenci Ba'alawi, sangat membenci Habaib. Mari kita tonton videonya, check this out. Yang kemarin kita pernah bahas masalah Wahabi, tahu bagaimana perjalanan Hakam. Dan sekarang di sini karena ada suatu permasalahan yang sangat serius ya teman-teman, sampai ada salah satu Habaib yang memberikan narasi perang, ingin menumpahkan darah sampai mengucapkan asah gulukan yang dan ada. Jadi memang betul ya, Habib Rizik pernah berkata seperti itu di dalam sebuah ceramahnya, asah golok dan seterusnya. Karena kita tahu itu ucapan keluar gara-gara ada sebuah ormas menantang-nantang dan mengatakan Habib itu monyet. Menantang-nantang. Sebenarnya kenapa ada aksi? Kenapa ada reaksi? Karena ada aksi. Jadi Habib Rizik itu ngomong begitu bukan sekonyong-konyong, tapi ada sebabnya. Sebabnya adalah ada ormas preman menantang-nantang. Maka sebagai muslim kalau ditantang, tak boleh kita mundur, kita harus lawan. Nah itu dia. Dan siap untuk berjuang. Dan itu yang mengucapkan al-imamul Tuhan, yaitu Habib Rizik Syihab. Saya di sini ingin ngobrol dengan Kang Gembul, yang dimana kemarin juga sebagai pemerhati tentang nasab Ba'alawi dan keberpihakan beliau atau ketidakberpihakan beliau. Sekarang saya ingin tanya kepada Akang, bagaimana pendapat Akang mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar, karena Pak Habib Rizik, Kalau kau Guru Gembul, bukan guru loh, kemudian aku bukan guru kayak gini nih. Si Gembul ini ngomong gitu wajar karena dia membenci Habib. Jadi jangan khawatir, gak perlu dikhawatirkan sebenarnya. Itu hanya respon sementara saja, tanpa perlu dikhawatirkan. Tapi kalimat jangan khawatir yang disebut dengan yang disampaikan oleh Guru Gembul ini adalah ucapan mengkecilkan. Gak usah dengarkan cakap Rizik itu, gak usah didengarkan, gak usah khawatir, omong-omong aja. Artinya apa? Dia memberikan stigma, memberikan sesuatu ucapan supaya orang lain muslimin jangan percaya lagi sama Habib Rizik Syihab. Ini jahat ini Guru Gembul nih. sampai sebatas ini cuma omong-omong saja. Cuma omong-omong saja. Ya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Ari Pras tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Ya betul, memang Habib Rizik sudah diamputasi, bahwa PI sudah dihancurkan, dan yang menghancurkan adalah penguasa zalim. Itu dia. Dan si Gembul ini pendukung penguasa zalim. Itu saja. Itu sebenarnya ada bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi, cuma bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asal golok, ayo kita perang, ayo kita apa, nggak akan ada impactnya, udah selesai. Hanya sekedar bualan. Iya, ya karena beliau itu nggak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena
ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backup dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan Awalnya. ya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya, kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takdir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura yang mengaku sebagai pemimpin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Plerek. Nah, itu bagaimana menurut Kakak? Apakah masih kurang bukti itu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikutin? Ya, masih banyak yang ngikutin, cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, Ahok Nasional kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap masih berdua. itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik, saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah yang bukan. Ini ucapan jahat dari Gumbul, bikin pecah belah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pecah belah, bukan mempecah belah. Habib Rizik itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Habib Rizik itu menegakkan yang benar. Habib Rizik ingin menegakkan keadilan. Habib Rizik ingin mendobrak penguasa zalim saat itu, bukan memecah belah. Yang memecah belah itu justru penguasa. Ini Gembul ini dapat berapa kebulanan dari penguasa sehingga bicara seperti itu? Astagfirullahaladzim. Gembul. Satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang pecah belah itu. Yang bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, selalu berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutan sekarang NU menjadi pecah antara yang Ubibin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang ini mestinya FPI ini datang ini ya, Gembul nih, FPI datangi Gembul nih, ditanya ini apa maksudnya Habib Rizik disebut pemecah belah. Didatangi nih cocok ini. Kurasa kalau datang FPI ke rumahnya nih kencing dia nih. Mulutnya cocok dijahit ini si Gembul nih. liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada Mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ia betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal, betul. dan tidak ada laknat nampaknya. Iya. Jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, dengan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja, daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asal golok, sembelih, ini leher saya, kapan saya ditembak, dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja, karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Ya, bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik ya, kepada orang yang menjadi lawannya
Iya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu banyak kok, makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab, di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi tidak ngaku Habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit saya tuh ulama, kami tuh ulama. Jadi ketika bikin gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Cuma ulama ya. Cuma ulama. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, mengimamkan diri, mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Iya. Tapi buktinya nih Kang Guru Gembul, yang dimana ketika kemarin ini yang angkat bicara ternyata bukan cuma Habib, tapi ada juga orang yang katanya mengaku kiai tapi masih muhabbah kepada Habib, dan itu juga memberikan kecaman yang sama kepada golongan yang dimonyet-monyetkan kemarin itu. Nah, itu menurut Akang gimana? Apakah memang benar masih ada kiai yang begitu ke Habib? Saya dalam hal ini nggak membela Gus Planetnya. Saya juga. Jadi bahwa beliau misalkan mengatakan orang lain itu monyet, misalkan, atau mengatasnamakan pakai dalil kan, pakai dalil dan sebagainya. Ya, saya nggak ikutan pada hal yang seperti itu. Tapi karena dalam hal ini konteksnya ada terkait dengan Pak Habib Rizik, udah padam lah, ininya sudah karismanya. Bapaknya si Gembul ini orang yang sangat membenci Habib Rizik. Fokusnya itu sangat membenci Habib Rizik. Sebenarnya ucapan monyet-monyet itu awal itu keluar dari Ormas Madura itu, mengatakan monyet maka dia berasal monyet. Jadi jangan monyet yang mengeluarkan Habib Rizik saja yang kalian fokus, tapi itu asalnya dari mana? Itu orang yang Ormas dari Madura itu duluan bilang monyet, maka dia belah juga ada monyet. Ini nih podcast Hari Plus, podcast gibah. Yang digibah mereka ini adalah Habib Rizik. Seolah-olah Habib Rizik itu nol di mata si Gembul nih. Nol kebaikan. Yang betul itu si Gembul. Kalau dia cerita misalnya postingan di kanal YouTube Habib Rizik banyak, banyak juga yang mendukung. Paling berapa lah emang hujat? Banyak juga yang mendukung. Podcast kau pun, kanal YouTube kau pun Gembul, banyak yang menolak, yang menghujat. Artinya apa? Orang-orang subscriber kau, penonton video kau tuh banyak yang membenci kau Gembul. Kau tuh sebenarnya nol, bukan Habib Rizik. Apa yang kau buat di negara ini, di dunia ini, di masyarakat Indonesia ini? Dibandingkan Habib Rizik, kau nothing, gak ada apa-apanya Gembul. Jadi gak usah so hebat, tapi suka hati kau lah. Kau habiskanlah energi kau untuk menghujat, mencela Habib Rizik. Teruskan menggibah. Mungkin kau dapat cuan dari menggibah, menghujat Habib Rizik. Harimau taringnya sudah nggak ada, kaki tangannya itu sudah patah. Jadi cuman, siapa bilang taringnya sudah tidak ada? Itu kan pendapat orang-orang yang membenci, hater Habib Rizik. Menurut kami para pencinta Habib Rizik, taringnya, kukunya, cakar masih mantap. Justru si Gembul ini yang nothing, gak ada papanya. Lebih mulia lagi tai daripada si Gembul ini. ya buat minum aja dan
oleh segelintir orang, segelintir politisi masih dibutuhkan. Nah, dibutuhkan dalam rangka apa itu? Ya, misalkan ya untuk iklan, untuk Oh, endorse umroh, ya siapa yang ada punya perusahaan travel umroh, nah diiklankan sama Habib Rizik. Nanti itulah ada sarung. Nunggu makan. Astagfirullahaladzim. Si Gembul tuh nyari makannya apa kalau nggak ngoceh, menggibah, sok pintar, sok apa bicaranya, sok padahal cuma jualan-jualan kebohongan Gembul nih. Siapa pengikut Gembul nih? Siapa yang pendukung si Gembul ini? Siapa pencintanya? Tak ada. Cuman cakap-cakap ibarat Gembul. Saya orang Medan melihat kau jijik lah Gembul. Gak ada apa-apanya. Cuma mau so hebat. Jadi kau sama saya itu sama-sama menjijikkan. Aku orang Medan melihat kau tuh menjijikkan Gembul. Kau Gembul menjijikkan. Apa? Kau jadi makan dari mana? Jualan kan? Jualan kebohongan, jualan cacian makian, gibah kan gitu. Kau jadi makan Gembul. Nggak sur kau Gembul. Mati aja kau Gembul kalau nggak sur. Ketawa kau. Minyak apa yang kata apa bedemdek minyak. Jadi apapun yang diucapkan Hari Pras dengan si Gembul ini di kuarsis ini betul-betul jong, kosong, tak ada nilai. Bahkan lebih bernilai lagi kotoran anjing daripada postingan atau ucapan obrolan Hari Pras dengan Gembul. Apalagi si Gembul nih, hanya jualan kebohongan, fitnah dan segala macam. Dia menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat muslim bahwa Gembul ini pembenci habaib, pembenci Baklawi, dan terus akan melakukan fitnah keji terhadap habaib, fokusnya kepada Habib Rizik. Tidak benar, menurut saya orang Medan, tidak benar taring Habib Rizik itu gak ada lagi. Tidak benar giginya tak ada lagi. Tidak benar Habib Rizik sudah diamputasi. Buktinya Habib Rizik masih bisa ceramah, buktinya Habib Rizik masih bisa berdakwah. Nah, kalaupun Habib Rizik marah-marah, itu ada reaksi dari tantangan orang-orang yang pembenci habaib, pembenci FPI. Dan rata-rata ormas-ormas yang menghujat atau menantang FPI atau Habib Rizik adalah ormas-ormas yang disayangi, dicintai, yang dibesarkan, diternak oleh negara. Hampir semuanya itu adalah orang-orang yang mencari makan sama negara, orang-orang yang dekat dengan penguasa. Termasuk ini si Gembul ini. Teruslah mencaci Habib Rizik, teruslah membela negara, teruslah membela penguasa kezaliman. Satu saat nanti kau Gembul akan diangkat jadi menteri agama. Pasti. Kau jilatlah terus penguasa, kau akan diangkat jadi menteri agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.